Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Bonaventura Jandrikasi, NIM 2021 210460. Saya mahasiswa aktif Universitas Flores, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Dan sekarang saya berada di semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 2 sub materi saya, yaitu cabang ilmu ekonomi dan masalah ekonomi. Nanti kita lihat satu persatu ya teman-teman. Baik, langsung saja dengan sub materi yang pertama, yaitu cabang ilmu ekonomi. Jadi di sini ada 8 cabang ilmu ekonomi. Nanti kita lihat satu persatu ya teman-teman. Baik, yang pertama yaitu ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter ini merupakan ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya, seperti inflasi dan tingkat suku bunga. Jadi, ilmu ekonomi moneter ini juga membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dalam suatu negara. Baik, yang kedua, ilmu ekonomi publik. Jadi, ilmu ekonomi publik merupakan ilmu ekonomi yang membicarakan tentang kebijakan pemerintah dan perekonomian. Jadi, kebijakan pemerintah dalam perekonomian yaitu tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan dari bidang ekonomi. Jadi, secara umum, kebijakan ekonomi dari suatu negara dibedakan menjadi kebijakan fiskal, moneter, produksi, perdagangan mancanegara, dan kebijakan ketenagakerjaan. Baik, yang ketiga, ilmu ekonomi industri. Jadi, ilmu ekonomi industri merupakan cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi perusahaan-perusahaan dalam suatu industri. Jadi, ilmu ekonomi industri ini juga membahas masalah-masalah ekonomi yang terkait dengan perusahaan dan industri, serta ketertarikan antara perusahaan, industri, dan masyarakat. Baik, yang keempat, ilmu ekonomi internasional. Jadi, ilmu ekonomi internasional ini merupakan sebagai cabang ilmu ekonomi yang membahas aktivitas perekonomian antara negara. Baik, maksud dari ilmu ekonomi internasional ini kerjasama antara negara yang merupakan hubungan untuk menjalin antara dua negara atau lebih dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini dilakukan untuk mempererat hubungan antara negara, mencakupi kebutuhan dalam negeri, dan saling membantu ketika ada yang membutuhkan bantuan. Baik, yang kelima, ilmu ekonomi regional. Jadi, ilmu ekonomi regional merupakan cabang ilmu ekonomi yang antara lain membahas tentang interaksi ekonomi antara wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Jadi, dalam ilmu ekonomi regional ini hampir sama dengan ilmu ekonomi internasional. Paling sedikit ada perbedaannya. Baik, dalam ilmu ekonomi internasional, di situ membicarakan tentang hubungan kerjasama antara negara. Pada ilmu ekonomi regional ini membicarakan tentang hubungan kerjasama antara wilayah. Baik, yang keenam, ilmu ekonomi sumber daya alam. Ilmu ekonomi sumber daya alam merupakan ilmu ekonomi yang di dalamnya membahas problematika dan alokasi sumber daya alam secara optimal dilihat dari segi ekonomi. Permasalahan atau problematika berkaitan dengan sumber daya alam menjadi sangat penting dalam penggunaan ekonomi pada masa kini dan masa yang akan datang, di mana di lain pihak sumber daya alam tersebut telah banyak mengalami kerusakan-kerusakan, terutama berkaitan dengan cara-cara eksploitasinya guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi.
Baik, yang ketujuh, ilmu ekonomi sumber daya manusia. Ilmu ekonomi sumber daya manusia merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang faktor produksi tenaga kerja. Jadi, tenaga kerja merupakan faktor produksi berbentuk manusia yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Hasil produksi yang dihasilkan oleh tenaga kerja bernilai ekonomis yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemampuan tenaga kerja ini diukur berdasarkan tingkat usia. Baik, yang ke-8, ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah merupakan cabang ilmu ekonomi yang bertujuan menerapkan ekonomi Islam. Jadi, ilmu ekonomi syariah diartikan ilmu ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah bersumber dari ajaran agama Islam, nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Baik, sekarang kita memasuki subtema yang kedua, yaitu masalah ekonomi. Dalam sub ini ada dua masalah ekonomi. Yang pertama, aliran klasik dan aliran modern. Nanti kita lihat satu persatu ya teman-teman. Kita jelas mulai dari yang pertama, yaitu aliran klasik. Jadi menurut aliran klasik, pokok masalah ekonomi yang pertama itu produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Yang berikut menurut aliran modern. Menurut aliran modern, pokok masalah ekonominya yang pertama itu apa, bagaimana, dan untuk siapa. Artinya, yang pertama itu apa, yang artinya barang apa yang akan diproduksi dan dalam jumlah berapa. Yang kedua, bagaimana, artinya membahas proses barang tersebut dibuat dan bagaimana mengkombinasi faktor-faktor produksi atau sumber daya alam yang ada dalam produksi. Yang ketiga, untuk siapa, artinya barang yang akan diproduksi itu untuk siapa atau lapisan masyarakat yang mana yang akan menikmati barang dan jasa yang diberikan dan bagaimana agar barang dan jasa itu sampai ke tangan konsumen. Oke, baik teman-teman, itu saja materi yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.